lanjut. Kemudian 3-6 bulan. Pada saat kemudian kita memberikan stimulasi bermain seperti yang gambar ini, maka kita membangun lagi berbagai macam hal. Berbagai macam aspek perkembangan. Ya, lanjut. Saya nggak panjang di sini, nanti bisa dibaca. Ini termasuk ini 3-6 bulan, lanjut. 6-9 bulan mulai mencoba untuk anak mencoba mengeksplorasi dengan makanan, dicoba walaupun belum makan sendiri tapi sudah mulai mengeksplorasi. Ya, lanjut. Ini bermain, udah mulai loh kalau sudah begini. Ya, terus nanti tinggal dibaca ya Ibu-ibu. Pada saat kemudian belajar memasukkan dan mengeluarkan benda, pada saat ini sebetulnya kita membangun ini semua. Nanti bisa dibaca lebih detail. Ya, terus bermain bola, terus 12-15 bulan. Yang ingin saya sampaikan adalah pada saat anak itu bermain itu harus disesuaikan dengan usia, harus disesuaikan dengan perkembangan. Dan anak itu harus aktif, dia harus aktif. Karena kalau dirinya tidak aktif, tidak dapat persepsi. Ya, lanjut. Ini nanti tinggal dibaca karena sudah ada nanti di makalah ya, lanjut. Nah, jadi prasyaratnya apa nih? Karena nih kita fokus di bawah 3 tahun, ini harus sesuai dengan usia anak dan keterampilan fisiknya. Kemudian yang di bawah 3 tahun hindari yang ada bagian-bagian kecil. Jadi tidak mudah pecah, hindari yang tajam, yang mengandung zat kimia, harus bertahan lama, tidak menimbulkan alergi, berlubang atau bercelah. Jangan lupa membaca bagian yang mana sih? Ini. Ya, ini kan sudah ada SNI, berarti sudah distandarisasi. Ya, dibaca baik-baik, ditetapkan di sini misalnya ini berlaku untuk anak di bawah 3 tahun, kemudian hati-hati dan sebagainya. Dibaca dulu baik-baik. Ya, jadi kemudian yang kedua, kalau bermain karena fokus terhadap sesuatu, jangan begini ya. Ini saya juga salah juga dulu. Mainan dimasukkan ke satu box, kemudian ditumpah, bruk. Enggak pas begitu. Ya. Jadi yang hadir di sini nanti usahakan membuat seperti perpustakaan mainan. Hari Senin yang dikeluarkan ini, hari Selasa ini, hari Rebu. Jadi tiap hari anak itu excited ya, oh beda-beda. Jadi jangan masukkan semua, nyari gampang. Setelah itu anak apalagi sudah 2-3 tahun kan sudah mulai senang dorong dibalik semua. Bruk, wah buyar semua. Kemudian akhirnya masukin nothing, gak dapat apa-apa. Dia harus fokus. Misalnya nih, lebih baik lagi kalau begini, kita mau mengajarkan misalnya proses masak, ya besok kita berikan mainan masak-masakan, jadi siapkan, besoknya lah itu disimpan, besoknya lagi mainan apa gitu, dan harus kreatif, jadi punya tuh perpustakaan mainan, dikeluarkan, jangan ini sekaligus karena nggak fokus. Kemudian mengenai pertumbuhan. Ini udah jelas ya, secara milih mainan sudah, apa gunanya bermain, kemudian pada tahap apa dan sebagainya. Nah sekarang kita bicara hal yang penting, yuk lanjut. Nah tulang anak itu tumbuh tidak hanya panjang saja. Dia juga bertumbuh arahnya. Kemudian dia tumbuh juga diameternya, gitu ya. Jadi tulang, kalau kita lihat tulang panjang, tumbuhnya itu di ujung. Jadi kalau lengan saya begini,
Dia numbuh di sini, di ujung atas dan ujung bawah. Bukan di tengah. Bukan. Jadi di ujung tulang. Jadi ujung bawah namanya epifisis dan ujung bawah dan ujung atas, bukan di tengah. Ya. Kemudian kita lihat di sini. Ini tungkai bawah, ya. Saya fokus di tungkai bawah saja. Bahwa pertumbuhan yang paling besar itu persentasenya adanya di lutut. Ya, pertumbuhan yang paling besar, jadi yang berpotensi panjang yang paling kencang itu di lutut. Sehingga pada anak-anak pada masa pertumbuhan kalau terjadi sesuatu di lutut itu perlu mendapat perhatian lebih oleh dokter biasanya. Karena lutut itu memegang peran yang sangat besar. Kalau kita lihat di sini yang sisi kanan itu bertanggung jawab terhadap 65% dari panjang tungkai. Yang panggul itu 17%, kalau yang kita lihat ya terhadap seluruh panjang tungkai. Yang di bawah ini 18%. Artinya tulang itu numbuh di sini dan di bawah. Ya. Nah, bagaimana biar dia numbuh? Di samping nutrisi, makanannya harus bagus tentu saja, harus ada tekanan. Tekanannya bagaimana? Tekanannya harus di sini, di epifisis ini. Jadi numbuhnya enggak kurang kuat di sini, ya. Nah, bagaimana caranya? Harus ada tekanan yang tegak lurus terhadap epifisis. Jadi pada anak yang seharusnya sudah bisa lari dan berdiri, menumpu, kemudian kita kembalikan duduk, maka tulangnya nggak numbuh. Ya, nggak numbuh tulangnya. Karena harus ada tekanan, itu prasyarat yang udah begitu. Ya. Kemudian kedua, harus ada tarikan. Kalau misalnya lengan saya begini, di sini ada namanya biceps, maka otot itu akan menempel di sini ujungnya, namanya origo, dan menempel di sini, namanya insersio. Harus ada tarikan. Ya, narik gimana? Kalau dia kontraksi, memendek, narik tuh, dari sini narik. Kalau saya luruskan, yang belakang yang narik, jadi lurus. Jadi ada dua hal, harus ada tumpuan, harus ada tarikan otot. Contohnya, kenapa pada anak yang naik sepeda, yang lebih dominan apa? Tarikan otot. Kemudian anak itu lari, maka yang berperan adalah tumpuan. Ya, ini yang menjawab kenapa ada salah satu produk aku nggak nyebut, yang akan tulang wanita akan kuat kalau berjalan berapa langkah? 10.000, bukan 1.000, 10.000 langkah. Karena kalau berjalan 10.000 langkah berarti ada tekanan-tekanan yang kemudian membuat tulang itu kuat, tapi harus dibarengi dengan nutrisi. Ya, jadi kenapa anak itu setelah bisa jalan masih terus harus kesananya harus berkembang. Karena kalau tidak melakukan itu tulangnya tidak numbuh, ya. Nah, kalau kita lihat gambar di sini pertumbuhan tulang, satu lagi adalah arah. Jadi kalau misalnya pada saat sudah duduk, posisi duduk demikian, ini kan menumpu, ya, numpu di sini. Tapi kemudian anak itu duduk dengan W sitting, huruf W demikian. Pernah lihat? Ya, huruf W. Maka arah pertumbuhan tulang juga akan berubah. Ya, arahnya berubah.
Nah, jadi dari sini kita dapatkan bahwa pada setiap tahap perkembangan itu pertumbuhan juga akan bekerja juga, pertumbuhannya harus pada pola gerak yang benar. Oke, pola geraknya harus benar. Nanti saya akan jelaskan. Jadi namanya tumbuh kalau pola geraknya salah, tadi apa tuh? Kalau pola geraknya salah, tekanannya salah. Tarikan ototnya salah. Jadi akan bekerja nanti apa? Pertumbuhan tulang arahnya juga salah.